Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Perukunan Melayu. Kalau yang lama itu Kitab Perukunan Besar judulnya. Jadi ditulis dengan huruf Arab Melayu. Pelajaran yang sangat penting. Oke, langsung saja kita baca, kita pelajari, dan kita ulang-ulang kembali. Kitab Perukunan Melayu Besar. Himpunan segala doa dan zikir, amalan-amalan yang sangat berfaedah bagi kaum muslimin dan muslimat untuk bertawajuh kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Disusun dan diterbitkan oleh Yayasan Sosial dan Penulisan Islam. Jadi bagi teman-teman, mungkin ada beberapa kalimat kata yang saya tidak bisa membaca. Mohon bantuan juga dari para penonton sekalian untuk membetulkan, barangkali ada yang salah juga. Langsung saja, halaman kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Adapun fardu syahadat itu dua perkara. Pertama, ikrarkan dengan lidah, kedua, tasdikkan dengan hati. Adapun kesempurnaan syahadah itu empat perkara. Pertama, diketahui, kedua, diikrarkan, ketiga, ditasdikkan, keempat, diyakinkan. Adapun rukun syahadah itu empat perkara. Pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala, kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, ketiga, mengisbatkan af'al Allah Ta'ala, artinya segala perbuatan, keempat, mengisbatkan kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syarat sah syahadat itu empat perkara. Pertama, diketahui, kedua, diikrarkan, ketiga, ditasdikkan, keempat, diamalkan. Adapun yang membinasakan syahadah itu empat perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala, kedua, syuk hatinya. Benar nggak ya? Mohon maaf, ini agak ragu saya membacanya. Ketiga, menyangkal dirinya. Ini syirik katanya, syirik hatinya. Kemudian menyangkal dirinya, dijadikan Allah Ta'ala. Keempat, tiada diisbatkan zat Allah Ta'ala. Adapun yang dinamakan syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun rukun iman itu dua bahagian. Pertama, iman mujmal, kedua, iman mufsal. Artinya berhimpun dan bercerai-cerai. Adapun rukun iman mujmal itu dua perkara. Pertama, amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala, artinya percaya aku dengan Allah Ta'ala dan dengan barang yang diperimankan Allah Ta'ala. Kedua, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah qala Rasul, artinya percaya aku akan Rasulullah dan barang yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rukun iman mufsal itu 6 perkara. Pertama, amantu billah, artinya percaya aku akan Allah Ta'ala. Kedua, wa malaikatihi, artinya percaya aku akan segala malaikatnya. Ketiga, wa kutubihi, artinya percaya aku akan segala kitab-kitabnya. Keempat, wa rusulihi, artinya aku percaya akan segala pesuruhnya atau rasulnya maksudnya. Kelima, wal yaumil akhir, artinya percaya aku akan hari kemudian, yakni hari kiamat. Keenam,
wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Artinya percaya aku akan untung baik dan jahat datang dari Allah Ta'ala. Adapun fardu dan kesempurnaan iman itu 3 perkara. Pertama, mengikrarkan dengan lidah. Kedua, mentasdikkan dengan hati. Ketiga, diperbuat dengan segala anggota. Serta mengikuti ijma' sahabat Nabi yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Adapun syarat iman itu 10 perkara. Pertama, kasih akan Allah Ta'ala. Kedua, kasih akan segala malaikat. Ketiga, kasih akan segala kitabnya. Keempat, kasih akan segala wali Allah. Kelima, kasih akan segala nabi Allah. Keenam, benci akan segala seteru Allah. Ketujuh, takut akan azab Allah. Kedelapan, mengharap akan rahmat Allah. Kesembilan, membesarkan dan mengerjakan segala suruhan Allah. Kesepuluh, membesarkan dan menjauhi segala larangan Allah. Adapun yang membinasakan iman itu 10 perkara. Pertama, menduakan Allah Ta'ala. Kedua, menyangkal, ini kurang tahu saya bacaannya, meninggalkan perbuatan jahat serta diharuskan pada berbuat di dia. Ketiga, membinasakan sesama makhluk dengan menzolimi akan dia serta diperharuskan berdendam sesama sekampung. Keempat, bersalah-salahan sesama Islam lebih dari 3 hari atau 7 hari. Kelima, meringankan syariat Nabi. Keenam, tiada takut akan gugur imannya. Ketujuh, menyerupai perbuatan kafir. Kedelapan, memutuskan rahmat Allah Ta'ala. Kesembilan, memakai pakaian kafir serta tali leher. Dan kesepuluh, memutuskan dirinya daripada menghadap kiblat. Oke, barangkali itu saja dulu pelajaran baca kitab Arab Melayu pertama ini. Mudah-mudahan sedikit mengulang kembali. Ini saya karena juga sudah lama tidak membaca Arab Melayu dari buku Perukunan Besar Melayu ini. Mudah-mudahan mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran masa-masa lalu, dan ini sangat berarti dan sangat bermanfaat sekali. Terima kasih. InsyaAllah besok akan kita lanjutkan kembali tentang rukun Islam dan seterusnya. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita tamatkan dalam channel ini. Terima kasih. Subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.